Shalom, selamat pagi. Mari kita segera mulaikan kehidupan pagi kita pada saat hari ini. Angkat pujian doa terlebih dahulu. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Sekali lagi kita masuk di dalam doa pembukaan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah layak disembah. Ibu Gembala berdoa.
Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, terutama di tengah-tengah peristirahatan sepanjang malam. Engkau telah menjaga, melindungi kami sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, kami masih boleh menghirup udara yang segar. Ini semua semata-mata terjadi oleh karena kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Itu sebabnya sebelum kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami pada sepanjang hari, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami rindu datang bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah kami menjalani hidup dan pelayanan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan semangat bagi kami untuk kami tetap setia di dalam mengiring Engkau dan melayani pekerjaan-Mu. Bapa suci, kuduskan kehidupan kami dan layakkan kami selalu boleh memanggil nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan-Mu, terutama pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau senantiasa mau menyertai dan hadir di tengah-tengah ibadah beston kami pada pagi hari ini, agar kami dapat merasakan lawatan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon suci kuduskan kehidupan kami, agar supaya firman Allah yang boleh kami dengar dapat memberikan kekuatan, semangat bagi kami dalam kami mengiring Engkau dan melayani pekerjaan-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan, hikmati dia dengan hikmat surgawi, agar firman Allah yang dia boleh sampaikan mendapat memberikan kekuatan bagi kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu iblis tidak senang dengan kami beribadah kepada Engkau. Dia mau mencuri berkat firman yang kami mau terima pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami bersatu hati mau tengking dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa berkerah cedisai. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara beston kami pagi hari ini dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan, mari kita buka di dalam Injil Matius. Injil Matius 26. Injil Matius 26 ayat yang ke-41 sampai 46. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kita kembali akan masa-masa
tegang ya yang dialami Tuhan Yesus menjelang dia akan disiksa ya dan dihukum mati. Mengingat akan penderitaan Yesus dalam kehidupan kita, tentu ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, kalau kita ini mau menjadi muridnya Tuhan, kita harus siap menanggung akan cawan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita adalah muridnya, tentu kita juga akan menerima cawan. Apa yang diterima oleh guru kita. Sebab Tuhan mengatakan murid tidak akan mungkin lebih daripada gurunya. Apa yang dialami sang guru, itu pun akan dialami muridnya. Hanya saja jangan kita berpikir bahwa segala sesuatu yang Yesus alami, yang Yesus deritakan, itu akan sama mirip. Tidak. Kita mempunyai pencobaan yang berbeda-beda. Tapi kalau kita betul-betul mau menjadi murid Tuhan, kita akan mengalami suatu pencobaan yang berat. Pencobaan yang berat ini jangan juga kita berpikir pencobaan yang melebihi kekuatan. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu segala perkara, pencobaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya pencobaan yang kita alami, Paulus pun sudah menuliskan kepada jemaat Korintus bahwa semuanya itu tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai tidak berdaya, disitulah Tuhan akan memberikan jalan bagi kita. Coba kita buka dulu ya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya. Jadi Allah itu setia, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh ke dalam pencobaan yang membuat kita akhirnya terjerumus binasa oleh karena cobaan itu. Tidak. Tapi justru Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang hidup oleh iman. Kalau kita tidak memakai iman kita, maka pencobaan itu ya tentu akan terasa berat. Tetapi kalau kita mengandalkan iman kita bukan sekedar mengalaminya, tetapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita sebagai orang Kristen yang dewasa, jangan menjadi Kristen dengan iman yang manja. Kristen di zaman sekarang ini adalah Kristen yang sedang dibentuk, sedang dibersihkan oleh Tuhan, sedang ditampi oleh Tuhan untuk mencapai iman yang dewasa. Walaupun banyak sekali gereja Tuhan yang memiliki iman kanak-kanak. Iman yang kanak-kanak itu adalah iman yang tidak siap menerima pencobaan. Iman yang belum bertumbuh atau yang masih bertumbuh, tetapi tidak mencapai kepada pertumbuhan dewasa.
mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak dapat menerima suatu pengajaran yang keras. Salah satunya pengajaran tentang salib Kristus. Makanya mereka yang memiliki iman, kehidupan rohani yang manja, mereka akan menjadi orang yang selalu lari dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Lari dari kenyataan, lari dari pencobaan. Mereka tidak berani untuk melawan setiap tantangan itu. Mereka tidak berani untuk melewati lembah-lembah yang kelam. Sebab mereka pikir Tuhan pasti akan menolong. Ya betul, Tuhan pasti akan menolong. Tetapi saya mau memberikan pengertian bagi kita semua. Dan ini tentu kita sudah mengerti ya. Sudah mengerti bahwa iman yang dewasa itu adalah iman yang mandiri. Iman yang tidak bersungut-sungut, iman yang tidak berbantah-bantah. Kalau bangsa Israel di padang belantara, mereka adalah iman yang kanak-kanak. Mereka hidup oleh mujizat-mujizat Allah. Tetapi apakah itu membentuk pribadi mereka untuk nampak baik dan setia kepada Allah? Tidak. Justru mereka melakukan hal-hal yang menjadi kebencian bagi Allah. Mereka menyembah berhala, mereka berzina, mereka mencobai Tuhan, mereka bersungut-sungut. Dikasih hati mau jantung. Tetapi itu menjadi gambaran yang jelas bagi kita supaya kita tidak hidup sama seperti bangsa Israel. Kita ini adalah Israel rohani yang sudah terbentuk imannya dengan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Kita ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan seharusnya kebal dengan pencobaan. Ya, karena kita sudah terbentuk. Seperti ada istilah kata, orang yang sudah terbiasa menghadapi badai, ya, tidak akan terusik dengan hujan gerimis. Ya. Jadi tantangan-tantangan yang biasa itu dimakan sama mereka. Sebab mereka hidup oleh iman kepada Yesus, anak Allah. Dan 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai ke-5 di situ jelas menjadi kekuatan bagi gereja Tuhan menghadapi pencobaan di akhir zaman ini. Sesungguhnya yang bisa mengalahkan pencobaan dalam dunia ini tidak lain selain daripada iman percaya kepada Yesus Kristus. Coba kita baca itu. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah itu pasti mengalahkan dunia. Dan inilah dia yang mengalahkan dunia. Yaitu iman kita. Terus, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan dunia selain dia orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Ya. Karena di dalam Yesus, di dalam kuasa Kristus, sesungguhnya maut itu telah dikalahkan. Maut itu telah dikalahkan. Jadi orang-orang benar yang hidup oleh iman, maka mereka adalah orang-orang yang lebih daripada benar. Bahkan Paulus pun mengajarkan kita untuk memiliki iman yang militan. Iman yang militan adalah iman yang penuh kasih kepada Allah. Sehingga ketika dia hidup dalam kasih Allah, ketika dia hidup mencintai Allah, apapun yang terjadi, halangannya, hambatannya, dalam bentuk apapun, dia tidak akan pernah menyerah. Dia selalu yakin cintanya itu tidak akan pernah pudar. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-35.
Siapa yang dapat memisahkan kasih Kristus? Jadi dalam diri gereja Tuhan itu ada prinsip yang paling pertama dan terutama adalah bagaimana dia tetap hidup dalam kasih Tuhan. Sekalipun di sekitarnya, ya, di mana dia hidup, tantangan apapun bentuknya, itu tidak akan menggoyahkan iman dia untuk tetap mengasihi Tuhan. Coba baca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terus. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas ataupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini yang menjadi contoh kita sebagai orang Kristen yang siap tetap tegak berdiri di tengah pencobaan akhir zaman ini. Ya, apalagi keadaan sekarang ini, ya, hanya oleh karena iman, ya, dan hidup di dalam kasih Tuhan. Dia tidak takut, dia tidak gentar. Ya, walaupun terkadang ketika kita mengimani hal itu seringkali sulit, ya, saat itu terjadi nyata di dalam kehidupan kita. Namun setidaknya kita sudah diberikan suatu harapan dari firman Allah, ya. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita ini adalah orang yang lebih daripada pemenang kalau kita berjalan di dalam iman. Kalau kita tetap memegang prinsip bahwa kita mau senantiasa hidup di dalam kasih Allah. Sebab inilah yang menjadi contoh dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mencintai seseorang, maka seperti apapun keadaannya, itu tidak akan pernah kita mengkhianatinya, tidak akan pernah kita meninggalkannya, melainkan justru kita semakin setia dalam segala perkara apapun. Nah, itulah yang dialami juga oleh Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus diperhadapkan, ya, oleh suatu kematian. Di Taman Getsemani, secara manusia dia sampai 2-3 kali berdoa, ya, kepada Tuhan dengan doa yang sama. Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Secara manusia dia gemetar, dia takut sebelum ditangkap. Karena pikirnya kan dia sudah mendapat bayangan. Ya, namanya juga dia adalah sang ilahi itu juga. Mendapat bayangan, oh kamu akan menderita, kamu akan dianiaya, kamu akan dipukul, kamu diludahi, kamu akan dicambuk, kamu akan memikul salib, kamu akan dihina, kamu akan dikhianati dan sebagainya, dipersalahkan, dianggap sebagai seorang penyamun. Wah, itu tentu suatu pengalaman yang sangat membuat jiwa tertekan. Tetapi dia harus siap itu. Dia harus siap itu karena memang tugasnya. Dia akan diserahkan, ya. Dia mau lakukan itu karena apa? Karena dia yang sudah memilih kita. Dia yang sudah mengasihi kehidupan kita. Sehingga dia buktikan kebenaran firman dalam dirinya. Ya, salah satunya itu yang dikatakan Paulus. Dia tidak peduli aniaya kah, ketelanjangan kah, ya,
peperangan, pedang, dan sebagainya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang menyiksakan, menyengsarakan dirinya itu, dia tidak peduli lagi. Hanya demi menyelamatkan kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kuncinya di dalam kita menghadapi pencobaan itu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya pencobaan itu ada. Tapi kalau kita sudah siap, kita tidak akan jatuh, tidak akan binasa, tidak akan terikut oleh pencobaan itu. Ya. Tetapi kita justru mengalahkan pencobaan-pencobaan itu. Makanya harus tetap dalam keadaan siaga, berjaga-jaga dan berdoa. Ya, sudah tahu akan mengalami pencobaan kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Tetapi jangan sampai kita bermasa bodoh, tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, ya. Tidak ada kecintaan untuk mencari hadirat Tuhan. Ya, itu sama juga bohong. Sementara kekuatan iman kita itu kita peroleh dari persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kita selalu mendapatkan kekuatan baru. Tapi kalau kita tidak ada persekutuan, tidak membangun mesbah doa dalam kehidupan kita, ya jangan menyesal. Kita bisa menjadi orang-orang yang tergolong jatuh di dalam pencobaan. Tetapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita dalam keadaan waspada dan tetap berdoa. Saya percaya pencobaan semakin besar, tetapi kemenangan pun akan setimpal, ya. Akan besar juga yang kita akan miliki. Kita bukan menjadi orang yang lari dari kenyataan, lari dari masalah, tetapi menjadi orang-orang yang akan mengalahkan masalah itu, ya. Jangan baperan, saudara. Jangan terbawa perasaan menghadapi pencobaan-pencobaan. Kalau terbawa perasaan, ya yang timbul adalah persungutan, yang timbul adalah pengeluhan, ya. Seperti bangsa Israel, karena terlalu terbawa perasaan. Tapi biarlah kita mendorong kehidupan kita. Buktikan kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan. Jadi kita tidak usah khawatir, tidak usah takut dengan pencobaan yang akan terjadi. Pencobaan ini, Yakobus 1 ayat yang kedua mengatakan, ya, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Ya. Anggaplah suatu kebahagiaan, karena bagaimanapun pencobaan itu juga adalah suatu jalan menguji iman kita, ya. Coba kita baca itu. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Terus. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi semuanya itu mempunyai tujuan, ya. Pencobaan, ujian iman itu mempunyai tujuan yang mulia. Supaya kita semakin dewasa. Yang terpenting, ya ingatlah, untuk menghadapi hari-hari sekarang ini hanya dengan persekutuan dengan Allah, iman kita akan semakin dikuatkan. Ya, tentu kita harus tetap berjaga-jaga, terutama jangan sampai kita padamkan roh itu. Saudara yang sudah dipercayakan akan anugerah-anugerah roh, jangan padamkan roh itu, ya. Sebab seringkali memang roh itu penurut, ya. Roh itu penurut. Ketika menghadapi pencobaan, roh itu sangat penurut, ya. Selalu mendengar kata-kata firman itu sangat baik kalau kita memelihara itu. Namun yang seringkali memberontak itu adalah kedagingan kita. Kedagingan kita itu yang seringkali berlawanan dengan kehendak roh. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-16
dikatakan berjalanlah dengan roh, niscaya kamu tidak akan mengikuti kehendak tabiat duniawi. Galatia 5 ayat. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi tubuh kita ini lemah akan perkara-perkara rohani. Ya. Tapi kalau senantiasa kita menjaga ya, roh kita untuk tetap menyala, 1 Tesalonika 5:19 itu dikatakan bahwa jangan sampai roh kita padam, tetapi tetap biarkan roh kita menyala. Saya percaya kuasa firman Tuhan itu akan senantiasa memberikan kekuatan, menuntun kehidupan kita. Nah, jadi menghadapi keadaan sekarang, ya, tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetap hidup dalam kasih Allah dan peliharakanlah roh Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan kuasa firman dan kuasa roh itulah yang mampu membuat kita melewati ya, salib-salib pencobaan dalam hidup kita dan yang akan membangkitkan iman kita di dalam menghadapi setiap ujian iman, setiap persoalan, dan setiap pencobaan. Biarlah kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah takut untuk menghadapi keadaan sekarang ini, sebab roh yang ditaruh di dalam kehidupan kita itu jauh lebih besar. Terlebih-lebih roh yang ditaruh dalam kehidupan kita itu adalah roh yang bukan penakut ya. Bukan penakut menghadapi tantangan, cobaan-cobaan yang ada. Tetapi justru yang membangkitkan kuasa, yang membangkitkan kasih, dan mengajarkan kita untuk hidup dalam ketertiban. Ya, ayat terakhir. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Ayat 6 mulai. Ayat 6 mulai. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Karena itulah Paulus memperingatkan kepada Timotius supaya untuk tetap mengobarkan apa? Karunia Allah. Karunia-karunia Allah itu. Jadi jangan pandang enteng saudara. Karunia-karunia dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi karunia yang selalu menerangi ya, jalan kehidupan kita. Tanpa karunia roh, tanpa kuasa firman sebagai pelita, kita akan meraba-raba di dalam dunia ini. Ya. Tetapi dengan kuasa firman, dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan dapat melihat ya, jalan-jalan setapak itu. Kita bisa melihat jalan yang disediakan Tuhan. Sebab roh dan firman Tuhan itu yang menerangi setiap jalan kita. Makanya jangan sampai padam. Paulus mengatakan kobarkanlah ya. Bagi jemaat juga tentunya jangan sampai padam roh itu ya. Kalau sudah memiliki karunia-karunia roh, seringkali pencobaan itu yang membuat roh itu mulai padam. Ya mungkin bukan pencobaan. Biasanya orang yang memiliki karunia justru melalui pencobaan itu dia semakin terbentuk. Lewat ujian iman itu dia semakin terbentuk ya. Karunia-karunia roh itu. Tetapi mereka yang lari dari masalah, yang manja, nah itu tidak akan bertumbuh. Yang baperan, nah, itu tidak akan bertumbuh ya. Itu pengaruh dari keinginan-keinginan dunia yang sudah mempengaruhi pertumbuhan imannya. Nah, terus yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi roh Tuhan yang diberikan kepada kita itu bukan roh yang membawa ketakutan. Ya. Dimanapun kita berada, kalau kita hidup berserah pada pimpinan roh, kita tidak akan mengalami ketakutan. Rasul Yohanes menulis juga dikatakan bahwa jikalau kita tidak sempurna dalam kasih, jikalau kita masih memiliki ketakutan, maka kasih itu belum sempurna adanya. Nah, jadi kalau kita hidup di dalam roh, roh itu memiliki buah-buahnya yang kita kenal sebagai kasih. Nah tentu roh itu mengerjakan suatu perasaan kasih dalam kehidupan kita.
supaya kita senantiasa dekat. Kita yakin kasih Allah itu selalu melindungi kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mempertahankan kuasa firman dan roh itu, maka sulit. Pasti akan ada kekhawatiran, pasti akan ada kegelisahan, pasti akan ada keraguan-raguan. Sehingga kasih kita itu dalam diri kita tidak sempurna. Nah, tetapi di sini diingatkan bahwa roh itu yang diberikan kepada kita bukan roh yang penakut ya. Tetapi roh yang membangkitkan kuasa, membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban di dalam hidup kita. Itulah yang menjadi ciri untuk kita hidup di dalam pimpinan kuasa firman dan roh. Dengan kita memiliki itu, saya percaya niscaya kita adalah orang-orang yang tidak akan jatuh di dalam pencobaan. Kita adalah orang-orang yang tidak akan gentar menghadapi setiap pencobaan. Kita adalah orang-orang yang tidak manja, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Tetapi kita adalah orang-orang yang siap menghadapi tantangan apapun ya. Sebab kita yakin Allah selalu menyertai kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan pada saat ini kami boleh diberikan kekuatan baru lewat firman-Mu, agar kami senantiasa berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, agar kami juga tidak jatuh di dalam pencobaan. Tuhan, biarlah kuasa firman dan roh-Mu yang selalu melindungi kami, sebab firman-Mu adalah perisai bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kehidupan kami, firman-Mu yang menguduskan kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang dapat mengalahkan dunia ini, mengalahkan setiap pencobaan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang kuduskan firman-Mu di tanah hati kami, dimeteraikan di dalam hidup kami, dan biarlah itu menjadi benih yang hidup, akan bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu, dan mengubahkan setiap karakter kehidupan kami semakin hari semakin disempurnakan di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, rindulah hati kami untuk datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kiranya layakkan kehidupan kami Tuhan, suci kuduskan hati pikiran kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mencobai pikiran hati kami, yang mencoba untuk mengintimidasi dengan berbagai cara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa rada sikibiditrai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Rai di lauan, ne di trawan, nelai di trawan, di trawan, di trawan, rai di lauan, ne di trawan, nelai di trawan, di krawai, di krawalari.
try the low, wala rada sikrai the lidi tra the low, wala rawai. Hede la wala ridi bidi cry the low, wala ridi cry the la rada sikai the low, wala. Idi tra wala ridi cry the low, wala rawala. Tonight, now let's go tonight. Ready, live the sick. I know one another sick. Really, I know the sick. Ready, sick. I believe the Akulah batu karang yang teguh, hai hamba-hambaku. Mitra dili senai, sandarkanlah kehidupan kamu pada batu itu. Karena batu itu adalah aku sendiri. Nedukrau dili cuno dikrai. Berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Bikredul tuna dikrai. Menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh karena kemuliaanku sedang turun di tengah-tengah kamu. Bikredul tunai. Penyerahanmu yang menentukan engkau akan memandang aku. Bikredul tunau dikrai. Hamba-hambaku dan anak-anakku. Bikredul tunai. Aku sangat mengasihi kamu. Bikredul tunai dikrai. Sehingga aku datang hadir lewat firman-Ku. Benode dikrai dan rohmu. Berjaga-jagalah kamu. Bikredul tunai dikrai. Dan kamu tidak akan kena pencobaan. Lewi tunau dikrai. Ingat kamu baik-baik hamba-hambaku dan anak-anakku. Di tengah-tengah kamu melayani pekerjaanku. Bikredul tunai. Aku mau supaya kamu tetap berhati-hati dan berjaga-jaga. Bikredul tunai. Karena ingat kamu baik-baik. Lidlo cuno dikrai. Iblis itu tidak tinggal diam untuk mengganggu kamu. Melo dalam cuna dikrai. Tapi kalau kamu tetap setia dan berjaga-jaga, Bikredul tunai, kamu akan melihat sesuatu yang aku kerjakan di dalam setiap kehidupan kamu. Bikredul tunai. Karena aku akan mengizinkan ujian tidak akan melebihi kekuatan kamu. Di saat-saat kamu tidak mampu dan sanggup, aku akan segera datang untuk menolong kamu. Hamba-hambaku dan anak-anakku di masa-masa ini, aku telah katakan kepada kamu terlebih dahulu. Bikredul, kamu harus mempersiapkan diri kamu. Bikredul, karena kamu akan menghadapi ujian yang berat. Bikredul, secara manusia kamu tidak mampu. Bikredul, tapi aku selalu berkata kepada kamu bahwa sesungguhnya aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kamu. Sebab itu jangan kamu Bikredul tunai berkata-kata yang tidak bersetuju dengan kebenaranku. Bikredul, jagalah ucapan kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku. Bikredul, belajar berkata yang benar. Bikredul tunai. Karena dengan ucapan-ucapan kamu yang benar itu akan membuktikan
itu akan terjadi. Bikredo tunai. Sebab itu hambaku dan anak-anakku bikredo tunai. Biarlah perkataan selikredo tunai, iman selalu ada dalam kehidupan kamu. Make unto now the cry, agar kamu dapat melihat dan merasakan bahwa sesungguhnya aku adalah jaminan di dalam setiap kehidupan kamu. Bekrado tunai cry. Adakah kamu mengerti itu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku? Make unto now the cry tunai. Aku tahu apa yang sedang kamu alami dan rasakan saat ini, tapi itu tidak akan melebihi kekuatan kemampuan kamu. Melodilah tunai. Tetap berharap sungguhlah kamu kepadaku. Bekredelo cuno dikrai. Kamu akan melihat sesuatu mujizat yang aku akan nyatakan dalam hidup kamu. Bertindaklah dengan iman dan percayalah kepadaku. Karena ingat, di dalam aku ada kuasa kesembuhan boleh terjadi. Make unto now dikradelo tunai. Dan janganlah kamu khawatir, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Ketika kamu menghadapi kekhawatiran, serahkanlah semua itu kepadaku. Baik anomo tunai dikrai. Karena tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Aduh tikradelo tunai. Adakah kamu mengerti hambaku dan anak-anakku? Sebab itu banyaklah kamu menyelidiki kebenaranku. Karena hanya di dalam kebenaran kamu mendapat kekuatan baru daripadaku. Bikrecuna di tunai. Say me, oh diri come to know the cry. Di hari-hari ini aku ingatkan kepada kamu, banyaklah kamu berdoa. Big idol tunai. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal yang perlu aku ingatkan kepada kamu, ketika sesuatu terjadi, lay no the cry. Jangan ada di antara kamu yang berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. I seek unto night. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dik unto no the cry. Tapi aku mau bek alubutunai. Kamu harus percaya bahwa aku tetap ada bersama-sama dengan kamu. Mengertikah kamu? Lesi bikaum tunai cry. Hai hambaku. Beli ayat no dikra dulu tunai. Ingat engkau baik-baik. I seek atu no dikrai. Banyak rahasia-rahasia kebenaran yang aku telah ungkapkan kepadamu. Meo dulu tunai lewat hikmat yang aku berikan. Lesik adibutu no dikrai. Engkau harus meyakini bahwa sesungguhnya ada rencanaku di dalam kehidupanmu. Bek adulu tunai dikrai. Bek antu nadekrai, banyak engkau menerima tapi banyak dituntut. Delo tu nadekrai. Lehe sibik antu nadekrai delo tu nadekrai delo tunai. Tapi ingat engkau baik-baik kai hambaku. Lehe sinobokra delo tunai. Jalankanlah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bek adelo tu nadekrai. Dan yakinlah engkau bahwa aku tetap menyertai engkau sampai kesudahan alam. Bekra dulu tunadikrai. Lahai sibik antunai. Aku ingatkan kepada kamu hamba-hambaku dan anak-anakku, jangan bermain-main dalam pekerjaanku, karena masanya sudah dekat. Elo tunai. Aku mau kamu membuka hati kamu untuk menerima perjanjianku. Lesik elo tunai dikrai. Untuk masuk di dalamnya melayani pekerjaanku. Karena aku sangat membutuhkan tenaga kamu. Aku mau jadikan kamu alat keberkatanku, hai hamba-hambaku. Tapi kalau kamu tidak setia dan tidak menjadi bendahari yang baik,
Aku sedih dan berduka melihat tindakan-tindakan hamba-hambaku yang aku panggil masuk dalam pekerjaanku. Ladilau tunai, di manakah rasa tanggung jawab kamu melayani aku? Ladilau tunai, di manakah penghargaan kamu terhadap pengorbananku, hamba-hambaku? Ladilau tunai, aku berkorban demi keselamatan kehidupan kamu. Ladilau tunai, tapi seringkali aku dapati kamu acuh dengan aku. Kamu sia-siakan pengorbananku. Bekerja satu pukulan yang berat untuk aku secara manusia. Lesibik on tonight. Tetapi aku tetap mengasihi kamu. Bekerja tonight. Aku berkorban bukan dengan keadaan yang terpaksa, tapi aku berkorban dengan sungguh-sungguh, hamba-hambaku. Aku hanya mengingatkan kepada kamu supaya kembali pada kasih yang mula-mula. Karena apa yang aku percayakan kepada kamu itu bukan milik kamu, tapi itu adalah pemberianku. Kalau kamu tidak menjalankan dengan setia, aku akan mengambil dan mengalihkan kepada orang lain yang mau menjalankan dengan sungguh-sungguh. Aku tidak mau bermain-main dengan kamu karena waktunya sudah dekat. Itulah sebabnya kalau kamu melihat segala perkara mulai terjadi, tegaklah kamu serta menengadah, karena kelepasan bagi kamu sebagai gerejaku sudah dekat. Mengertikah kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku? Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Dan satu hal kembali aku ingatkan, jagalah tiap ucapan-ucapan kamu. Karena dengan dengan ucapan kamu, dapat membenarkan. Dan dengan perkataan kamu juga akan disalahkan. Mengertikah kamu? Tetaplah kamu setia dan cintai firman, cintai doa, dan cintailah hadiratku. Aku tahu segala perkara apa yang kamu perlukan. Aku tahu hamba-hambaku bekerja saja. Aku sanggup mengadakan semuanya sesuai dengan kerinduan hati kamu. Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Roh. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan-Mu kami boleh rasakan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami imani setiap firman-Mu, setiap kata-kata Roh-Mu Tuhan. Apa yang sudah kami dengar Tuhan, itu akan tergenapi di dalam kehidupan kami. Kau menasihati kami, menegur kami Tuhan dengan kasih-Mu. Lebih-lebih mengingatkan kami Tuhan untuk tetap menjaga setiap ucapan perkataan kami. Sebab dengan ucapan dapat dibenarkan, dengan ucapan juga dapat disalahkan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memperkatakan Tuhan kata-kata iman yang membangkitkan iman tentunya. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan dalam setiap ucapan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terlebih juga Tuhan, hamba-Mu tetap berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu maupun simpatisan yang ada. Umat yang Kau kasihi Tuhan, biarlah Engkau selalu pelihara kehidupan mereka. Roh yang Engkau janjikan di akhir zaman ini Tuhan, tentu dengan segala kemurahan-Mu, Engkau rindu mencurahkan bagi mereka yang mau membuka hati mereka untuk menerima roh perjanjian itu Tuhan. Sebab itu merupakan suatu perjanjian yang memberikan keselamatan,
perjanjian yang akan membuka suatu pintu kerajaan sorga agar kami boleh masuk di dalam Tuhan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang terus lembutkan hati umat-Mu yang percaya, agar mereka Tuhan boleh melakukan setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Terlebih dengan Roh-Mu Tuhan, mereka boleh hidup di dalam terang yang ajaib. Mereka tidak akan mengalami ketakutan sebab roh yang Engkau taruh dalam kehidupan kami, yang Engkau janjikan Tuhan, dan Engkau genapi Tuhan dalam kehidupan kami, adalah roh yang bukan membawa ketakutan, tetapi Tuhan membangkitkan kuasa, membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga yang Kau sudah percayakan akan karunia-karunia Roh-Mu. Terus ingatkan kami, berbicara di dalam hati kami Tuhan. Engkau yang sudah berkorban, Engkau dengan kasih karunia-Mu, Engkau telah berikan semuanya itu Tuhan, tentu dengan tujuan dan maksud yang indah dan mulia, untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam setiap pekerjaan-Mu Tuhan, yang Kau percayakan dalam kehidupan kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang Engkau taruh dalam kehidupan kami, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu, memenangkan banyak jiwa-jiwa, agar jiwa-jiwa di luar sana Tuhan diyakinkan dengan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami Tuhan sungguh amat bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh bersekutu lewat firman dan Roh-Mu Tuhan dalam menyembah. Dan biarlah Tuhan Kau selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Terbukti kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga pada saat ini semua karena kekuatan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, diberkatilah Tuhan dalam segala pekerjaan usaha maupun bisnis yang dijalankan Tuhan, sidang jemaat-Mu, rencana-rencana mereka di hari ke depan Tuhan, Engkau senantiasa buka jalan, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan sempurna dalam segala aktivitas mereka Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau tetap bertambah-tambahkan iman mereka, agar mereka Tuhan tidak melupakan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap menjaga, memelihara kehidupan mereka Tuhan, memelihara iman mereka untuk selalu dekat dengan Engkau, dengan mencintai doa, mencintai firman, dan mencintai hadirat-Mu Tuhan, sebagai kunci di dalam kehidupan kami, untuk tetap dalam keadaan Tuhan waspada, tetap berjaga-jaga dan berdoa agar kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah Beston kami pada saat pagi hari ini, dan kami sudah berdoa serta mengucap syukur dan siap menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ada penglihatan bisa disaksikan. Puji Tuhan. Agak keras sedikit. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan yang saya nampak. Waktu masuk di dalam doa dan penyembahan, saya melihat bahwa atap ini terbuka dan kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Kemudian saya melihat satu sosok manusia tapi berjubah panjang, dan mukanya itu nggak bisa ditatap secara mata jasmani karena penuh dengan kemuliaan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian saya diperlihatkan bahwa ada sebuah batu yang ada di tengah-tengah kita, dan batu itu saya lihat kok begitu besar ya. Tapi waktu saudara-saudara kami memandang dan waktu saya menengking, tiba-tiba batu itu langsung kayak terbuka begitu. Kemudian saya lihat bahwa ada keluar sesuatu makhluk
yang menyerupai manusia yang putih, yang pakai jubah yang panjang juga. Tiba-tiba saya lihat yang tadi pertama saya lihat hilang, tiba-tiba itu yang saya lihat keluar, dan tiba-tiba di situ saya mendengar suara itu keluar dari bab, dia kata, aku adalah batu karang yang teguh. Nah, kemudian apa yang saya dengar itu yang saya ucapkan ketika di dalam menyampaikan suara Tuhan, akulah batu karang yang teguh, sandarkanlah kehidupan kamu pada batu itu, Tuhan katakan, karena aku adalah batu karang. Kemudian sudah saya melihat ada satu lautan yang begitu besar. Tiba-tiba di laut itu saya melihat, waktu saya berjalan di situ saya lihat ada orang begitu banyak ya, begitu banyak di lautan itu. Tapi tiba-tiba seperti ada suatu tali itu yang warna putih panjang sekali di lautan itu. Dan kemudian saya lihat bahwa orang-orang di lautan itu begitu banyak. Sementara lagi berenang, tiba-tiba ada satu gelombang yang besar datang. Tiba-tiba mereka banyak yang lari daripada gelombang itu. Semakin kencang gelombang itu, tiba-tiba saya lihat begitu banyak juga yang memegang tali itu, cari pegangan tali itu. Tapi nggak begitu banyak. Yang paling banyak itu yang memang dalam gelombang terputar-putar hampir aja begitu. Tapi nggak begitu banyak yang memegang di tali yang ada tali panjang. Saya juga heran kok ada tali begitu panjang. Dan tiba-tiba mereka bisa tertolong dalam hal itu. Dan Tuhan katakan, saya mendengar suara berkatakan, berpeganglah kamu pada tali yang ada itu, agar kamu bisa diselamatkan. Tiba-tiba saya lihat begitu banyak orang yang datang, lain yang mau cari berpegang, tapi tidak ada. Yang lain cuma sebagian yang apa. Jadi yang paling banyak tuh yang memang terbawa gelombang, yang dibawa itu dia. Tiba-tiba muncul, sudah saya lihat sinar di dalam lautan itu. Tiba-tiba ada satu sinar yang muncul, katakan bahwa janganlah kamu takut, bahwa apa yang ada yang kamu pegang itu adalah aku sendiri yang akan sedia menolong kamu. Dan apa yang aku telah berikan kepada kamu itu kamu harus pegang itu dengan teguh-teguh. Dan Tuhan katakan bahwa ingat kamu baik-baik. Di soal kamu berbicara harus berhati-hati. Tiba-tiba kok saya lihat di situ ya, ada Matius pasal yang ke-12 itu, ayat yang ke-36 dan 37. Jelas banget saya lihat di situ. Tuhan katakan bahwa kamu harus jaga baik-baik ucapan-ucapan kamu. Belajar berkata yang benar. Tuhan katakan, karena dengan ucapanmu engkau akan benarkan, dengan ucapanmu engkau akan disalahkan. Itu saya lihat. Atau itu ya betul nggak? Nah, kemudian sudah saya lihat setelah itu, saya melihat ya bahwa Tuhan Yesus sedang berjalan, sudah pindah tempat dari pantai itu pindah. Saya lihat Tuhan Yesus berjalan dan dia melihat kiri dan kanan. Bahwa dia katakan bahwa waktu dia melihat orang-orang itu banyak, dan dia katakan saya lihat ada satu kelompok yang tidak begitu banyak juga, dan dia katakan bahwa kalau aku telah memanggil kamu dan mengulas untuk melayani aku, layanilah aku dengan sungguh-sungguh. Hormatilah setiap pemberian yang aku percayakan kepada kamu, karena kamu adalah orang-orang yang beruntung di dalam aku. Kamu boleh mengenal rahasia kebenaran yang aku berikan, peganglah itu dengan baik-baik, karena itu yang akan membawa kau pada keselamatan, karena Tuhan ya. Kemudian saudara-saudara bisa melihat, dia katakan, dan dia melihat orang-orang itu, dan dia berkata bahwa aku tetap mengasihi kamu. Dan sebagian besar saya lihat bahwa orang yang pakai baju-baju putih ya, baju putih, tapi nggak begitu banyak. Ada juga yang pakai putih, tapi tiba-tiba itu orang yang pakai putih, tiba-tiba mereka mulai tidak jalan di jalan yang Tuhan kasih, dan tiba-tiba udah ada yang mulai lihat balik belakang, ada yang lihat ke kiri dan ke kanan. Jadi nggak fokus kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan, ini yang aku kadang-kadang sedih melihat hamba-hambaku yang melayani aku, tapi seringkali mereka tidak menghormati, menghargai aku, pengorbanan yang aku lakukan. Waktu Tuhan katakan begitu, saya melihat ya tentang bagaimana Tuhan Yesus mati, dia tergantung dan dengan segala macam yang saya boleh melihat banyak ya. Waktu Tuhan melihat dengan mata yang meneteskan air mata, saya waktu itu dia lihat saya langsung terikut juga menangis. Saya melihat betapa Tuhan bilang, aku sedih
mereka tidak mau mengerti dengan apa yang aku telah berikan kepada mereka. Katakan begitu. Tapi sesudah itu sudah saya melihat bahwa memang gak begitu banyak ya yang mempertahankan hidupnya dengan pakaiannya yang bersih. Tapi ada pakaian pun tapi udah mulai kotor. Dan Tuhan katakan, bagi kamu yang ada tetap kamu pertahankan jalan yang aku telah berikan kepada kamu dengan pakaian yang benar. Karena ingat, satu saat kamu akan lihat apa yang aku lakukan, bahwa akan ada perbedaan orang yang ikut di dalam aku dan di luar aku. Dan saya melihat bahwa yang ikut gak begitu banyak ya. Yang ikut jalan yang tidak ada itu memang banyak sekali. Kemudian Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Dia katakan, tetaplah kamu setia, semangat. Walaupun kamu harus mengalami banyak tantangan di hari-hari ini, tapi jangan kamu takut. Bahwa aku adalah pembela kamu yang setia, dan kamu harus tetap mengikuti jalan dan tetap berjaga-jaga, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Tapi satu hal yang perlu Tuhan ingatkan, bahwa kita harus tetap setia berpegang kepada apa yang kita telah terima hari-hari ini. Nah, ujian-ujian yang berat yang dia perlihatkan akan terjadi nanti untuk kita, karena untuk memasuki pada pekerjaan yang besar ada pembersihan besar-besaran. Nah, untuk itu Tuhan katakan, tetaplah engkau setia dan tetaplah kamu berjaga-jaga dan lakukan senantiasa apa yang aku perintahkan kepada kamu. Jangan sampai kamu keluar daripada rel kebenaran. Dan aku minta kamu tetap mengasihi aku dengan sungguh-sungguh, karena aku sudah mengasihi kamu. Kalau saya mau cerita bahwa penglihatan itu begitu panjang ya, tapi ada hal-hal yang tidak perlu saya sampaikan. Cuma Tuhan ingatkan kepada kita, tetap bertahanlah kamu di hari-hari ini, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi setialah layani pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu Tuhan mampu mengadakan, dari tidak ada menjadi ada, asalkan kita percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Nah, itu saudara-saudara, itu saya lihat paling terakhir ada sesuatu yang saya lihat. Ya, saya tidak perlu ceritakan itu, cuma Tuhan ingatkan kepada kita, peganglah apa yang telah aku berikan, karena banyak kamu mendapat, banyak yang aku tuntut dalam hidup kamu. Nah, itu yang terakhir saya lihat ada Lukas 12 ya, ayat yang ke-47 mulai 48 itu. Nah, inilah kesaksian penglihatan yang saya nampak, dan saya saksikan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Jadi sedikit penerangan. Di bagian pertama, sosok yang muncul itu di atas batu karang itulah Tuhan Yesus. Makanya sangat relevan sekali dengan kepala nubuatan yang mengatakan, akulah batu karang yang teguh. Yaitu mempunyai pengertian rohani yang baik ya. Karena akan memiliki hubungan dengan penglihatan selanjutnya, di mana ada orang-orang yang sedang berenang di laut yang luas. Itu menggambarkan suatu dunia ya, dunia di mana manusia hidup, tetapi ada gelombang itu berbicara tentang suatu pencobaan yang akan dialami, tetapi manusia survive, ingin berusaha menyelamatkan, lari dari gelombang itu. Namun ada yang terputar-putar di gelombang itu, bahkan ada yang terbawa arus gelombang ya. Artinya kalau dikaitkan dengan firman Tuhan, mereka yang sudah jatuh dalam pencobaan. Gelombang itu adalah suatu pencobaan ya. Pencobaan yang tentu Tuhan sudah katakan, pencobaan itu sebenarnya tidak melebihi kekuatan. Kalau kita betul-betul hidup di dalam iman percaya kepada Dia. Nah, tetapi di situ ada suatu penglihatan juga mengatakan ada tali putih. Nah, beberapa orang itu berpegang pada tali putih itu, dan di situ juga ada terang. Tuhan mengatakan, ya, bersandarlah atau peganglah kepada tali itu. Tali putih itu ya berbicara tentang kesucian Allah, dari kebenaran Allah. Nah, itulah firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya menghadapi gelombang dunia, cobaan di dalam dunia ini, ya kita memang survive, tetapi kita harus tahu pegangan kita itu siapa gitu. Hanya dengan firman yang membuat kita tidak akan terbawa arus. Karena dalam penglihatan ada orang yang terbawa arus. Jadi
Menyangkut dari penglihatan pertama itu batu karang yang teguh, ya itu sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau di batu karang di lautan itu, di pantai itu batu karang suatu batu yang begitu keras kokoh. Jadi Tuhan selalu katakan, akulah batu karang yang teguh, sandarkanlah hidupmu kepadaku. Artinya kalau kita berpegang pada batu karang itu, mau ombak menerpa bagaimanapun itu kita tidak akan goyah ya. Kita tidak akan mudah terbawa arus ya. Nah, itulah firman Tuhan. Lalu selanjutnya diingatkan juga ada beberapa kelompok yang pakai pakaian putih ya, tetapi ada yang putih sudah mulai kotor. Dan di situ juga ditunjukkan Tuhan sempat merasakan kesedihan melihat hamba-hambanya yang tidak bisa memperlabakan apa yang Tuhan sudah taruh. Sesuatu yang Tuhan taruh ini ya tentu berbicara karunia-karunia. Dan karunia-karunia ini ya tentu memiliki buah-buah rohnya. Ya artinya sikap kita terhadap perbuatan-perbuatan kasih itu juga membuat Tuhan sedih kalau kita tidak bisa mengerjakannya, saudara. Karena ciri dari orang-orang yang penuh roh, yang memiliki karunia, tentu cirinya itu adalah kasih. Seperti 2 Timotius 1 ayat 7 tadi. Bahwa karunia itu Paulus ingin senantiasa berkobar-kobar, tidak pernah padam. Ya, jangan ikut mudi kita. Roh itu selalu senantiasa membangkitkan kekuatan yang baru untuk tetap semangat, membangkitkan kasih. Ya, walaupun lingkungan kita kurang bersahabat, tapi kita berusaha untuk menjadi sahabat yang setia bagi mereka. Ya, kalau kita merasa dibully, kita merasa teraniaya dengan sikap kelakuan mereka, ya memang itulah prinsip kekristenan yang sebenarnya ya. Artinya bukan Tuhan itu menghendaki kehidupan kita itu selalu sengsara, tidak. Justru karena pengorbanan hidup kita melawan kedagingan itu akan membuat acara Tuhan, akan membuat tangan Tuhan akan bekerja. Tapi kalau kita melawan juga dengan ego kita, bagaimana Tuhan mau turun tangan? Nah, itu yang membuat sedih yang terjadi sekarang ini ya, hamba-hamba Tuhan. Terlebih dalam hal karunia ya, yang sudah memiliki karunia itu jangan sampai dipadamkan ya. Tetapi harus dipelihara ya. Jangan disimpan. Itu Tuhan berikan dengan segala pengorbanan Dia, dengan segala kasih-Nya. Nah, jadi itu penglihatan yang selanjutnya. Dan tadi diingatkan hati-hati dengan ucapan kita di hari-hari sekarang ini ya. Tadi mendasari ayat firman Tuhan Matius 12 ayat yang ke-36-37, bahwa dengan ucapan kamu akan dibenarkan, dengan ucapan juga kamu dapat disalahkan. Kita terbentuk dan terdidik menjadi orang-orang pilihan yang terbiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang dibenarkan ya. Jangan biasakan kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang mempersalahkan dan mempermalukan nama Tuhan. Hati-hati ya. Di hari-hari sekarang ini ya, apalagi kita sudah tahu keadaan dunia, berita-berita yang ada sudah banyak sekali hoax. Apalagi mengenai peperangan yang terjadi di Timur Tengah, itu hoax sangat sekali berpengaruh ya, dengan ucapan-ucapan berita-berita yang salah yang mencoba untuk memecah belah ya, yang mencoba untuk membuat suatu persoalan, membuat suatu permasalahan di dalam dunia ini dan bagi bangsa kita juga. Tapi kalau kita adalah orang-orang pilihan yang senantiasa berkata benar, ya tentu semuanya itu bertujuan untuk mendamaikan. Nah, itu harus kita latih dalam kehidupan kita ya. Nah, terus selanjutnya ucapan, lalu ya Tuhan ingatkan mengenai suatu tuntutan. Banyak yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, tentu banyak juga yang akan dituntut oleh Tuhan untuk kita selalu setia mengerjakannya. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang keempat, ayat berapa? Coba baca itu. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan.
Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya, ini mengingatkan kita sebagai hamba Tuhan, ya, anak-anak Tuhan juga. Kalau sudah dipercayakan Tuhan, ya pasti ada tuntutan-tuntutan Tuhan. Kalau sudah dipercayakan, diberikan sesuatu mujizat, saudara yang sakit disembuhkan, itu suatu kepercayaan supaya kesehatan saudara itu dapat kita saksikan, pertanggungjawabkan untuk memuliakan Tuhan, ya. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, maka dengan berkat Tuhan itu Tuhan punya tujuan. Jangan kita menjadi hamba yang tidak lalai. Yang lalai. Sudah mengetahui ya bahwa semua itu diberikan Tuhan, tetapi kita tidak bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, ya. Ya, terlebih lebih dalam lagi mengenai anugerah-anugerah. Kalau kita sebagai hamba sudah mengerti tujuan anugerah-anugerah Roh Kudus itu diberikan kepada kita, itu bukan kita bernubuat bagi diri sendiri, ya, bukan kita menyaksikan penglihatan bagi diri sendiri, tidak, tetapi bagi orang banyak di luar sana, ya, supaya karunia-karunia ini dapat mempermuliakan nama Tuhan, ya. Karena Tuhan katakan semakin banyak kamu diberi, akan semakin banyak juga tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan takut. Kehidupan kita semakin dipercayakan Tuhan, ya wajarlah segala sesuatu itu Tuhan yang miliki, Tuhan yang punya, Tuhan yang berikan. Maka dengan berkat dan mujizat itu, dengan anugerah itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, saya kira itu saja penjelasan penerangan mengenai penglihatan pada hari ini, dan kita akan akhiri based on kita pada saat pagi hari ini. Ya, selamat beraktivitas, tetap melakukan protokol kesehatan di tengah-tengah kesibukan, tetap sehat dan tetap berjaga-jaga sambil berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Puji Tuhan, selamat pagi, salam buat keluarga, Tuhan Yesus memberkati.